Oke. Jadi hari ini kita akan bicara introduction tumor otak. Apakah ini terlalu complicated untuk dipahami? Jawabnya bisa iya, bisa enggak. Nah, maka kita hari ini dalam waktu 45 menit ke depan, saya akan coba memberikan pengantar tentang apa itu tumor otak. Kita mulai sekarang aja Mbak ya, nggak usah nunggu sambil menunggu teman-teman yang lain nanti ya. Oke, dokter. Jadi pertanyaan pertama, apa itu tumor otak? Tumor otak adalah semua jaringan abnormal yang tidak terkendali yang muncul dalam otak. Jadi kalau ditanya pasien, tumor itu apa dok? Apakah ini termasuk tumor? Segala yang tidak normal, yang harusnya tidak tumbuh, kemudian dia tumbuh, itu disebut sebagai tumor. Oke. Maaf. Ini saya betulin dulu, biar enak. Oke. Itu pertanyaan awam. Pasien selalu bertanya gini, jadi saya kena tumor otak. Jadi kalau dijawab itu jangan ragu, jawab memang jika ada jaringan tidak normal yang tumbuh, maka itu disebut tumor. Nah, tumor sendiri itu kita bedakan menjadi dua. Apakah tumor otak itu asalnya dari jaringan otak sendiri, ataukah dia asalnya dari luar jaringan otak yang masuk ke dalam otak. Kita mulai dari yang paling sering. Yang paling sering sebenarnya adalah tumor otak yang berasal dari luar jaringan otak yang menyebar masuk ke dalam otak. Apa saja itu? Jadi apa saja itu? Kita sebut tumor otak sekunder atau disebut juga orang tumor otak metastasis adalah segala tumor yang berasal dari luar, bisa dari paru-paru, bisa dari mama, bisa dari ginjal, bisa dari kolon, yang dia masuk ke dalam sirkulasi pembuluh darah dan dia sampai ke dalam otak. Apakah ini cukup sering? Sangat sering. Dari jumlahnya, ini dikatakan bahwa seiring dengan peningkatan kemampuan terapi untuk tumor primernya, maka kemungkinan untuk metastasis ini besar. Jadi kalau teman-teman dapat pasien curiga tumor otak, jangan lupa disingkirkan kemungkinan nomor satu apakah itu suatu tumor otak metastasis. Riwayat tumor di tempat lain ada atau tidak. Ini terutama harus kita waspadai kalau dia usia tua. Tumornya letaknya di cerebellum, maka kemungkinan pertama yang harus dipikirkan adalah tumor metastasis. Dan ini tidak selalu pada orang tua. Beberapa minggu yang lalu saya mendapat tumor metastasis dari seorang mahasiswa, halo ya, yang usianya masih sekitar 25 tahun. Oke. Tumor kedua, ya ini yang kita akan bicara lebih detail adalah tumor otak primer. Tumor otak primer adalah tumor otak yang asalnya memang dari otak. Dari mana aja? Untungnya yang paling sering itu sifatnya jinak, 68%. 32% ganas. Ganas itu apa yang paling sering? Kalau kita lihat ini garis merah ini kelompok yang ganas, ini kelompok yang jinak. Kelompok yang ganas didominasi oleh yang namanya glioblastoma multiforme. Ini adalah suatu astrositoma WHO grade 4. Ini yang kalau saudara-saudara ingat ada pemain sinetron Hercules, ini kenanya di sini. Glioblastoma multiforme. Ada anak wakil presiden Amerika, Joe Biden, itu anaknya kena glioblastoma. Jadi ini adalah tumor otak ganas yang sampai saat ini terapinya masih menjadi tantangan. Dengan terapi terbaik belum bisa benar-benar menyembuhkan, hanya sekitar 10% yang bisa bertahan. Untungnya sebagian besar lain itu jinak. Yang paling sering apa? Meningioma, 37%. Ini berasal dari selaput saraf. Pituitary tumor, 16,7%. Tumor dari saraf dan tumor lain. Ini yang paling sering ditemukan. Ini adalah tumor yang sering ditemukan pada wanita, 2 kali lipat dibanding pria. Meningioma itu memiliki reseptor hormon sehingga pada wanita angkanya lebih banyak. Pituitary tumor dari kelenjar pituitari cukup sering juga ditemukan sekarang dengan keluhan paling sering gangguan mata. Nanti kita akan bicarakan lebih dalam.
Kalau kita lihat sifatnya, sering kita dapat cerita, ini tumornya intraaksial, ini ekstraaksial. Apa artinya? Tumor intraaksial, dia berasal dari jaringan sarafnya. Maka kita lihat tumornya diffuse, masuk ke dalam jaringan. Ekstraaksial, dia berasal dari meningan, dari selaput saraf. Jadi otaknya sendiri hanya terdorong, tapi dia sifatnya mendorong saja. Dia bukan dari jaringan otak secara langsung. Prognosanya bagus mana? Tentu bagus yang sini. Tapi gejalanya hampir mirip-mirip karena dia meningkatkan tekanan di dalam otak. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala tumor otak, ini saya ambil dari satu slide. Yang kalau kita lihat, nomor 1, nyeri kepala. Yang paling kiri ini. Nyeri kepala bagaimana? Nyeri kepala yang kronis progresif. Kronis progresif seringkali dirasakan perlahan-lahan dan tidak terlalu disadari oleh pasien. Kita harus bisa gali melalui anamnesa. Dia sering bilang, saya sakit kepala sudah berapa lama, Bu? Sudah tahunan, Dok. Bagaimana kita tahu progresifnya? Kita bisa menanyakan, oh, apakah biasanya minum obat penghilang nyeri? Oh, saya minum. Berapa banyak? Oh, biasanya dia minum 1 tablet sudah hilang, kemudian ternyata dia harus minum 2 tablet, 3 tablet, tapi nyerinya masih terus-menerus. Headache. Jadi berikutnya adalah dia lebih dominan di pagi hari. Mengapa headache ini dominan di pagi hari? Karena pada malam hari terjadi relatif nafasnya hipokapni, sehingga terjadi peningkatan PCO2, sehingga nyeri kepalanya akan meningkat di pagi hari. Gejala kedua yang harus kita waspadai adalah kejang. Kapan kejang ini harus dihubungkan dengan nyeri otak? Kapan dihubungkan dengan tumor otak? Pertama, jika kita mendapatkan pasien dewasa dengan kejang tanpa ada riwayat kejang sebelumnya, kita harus curiga. Dia tidak pernah kejang sebelumnya, kemudian kejang. Kenapa? Kejang itu adalah aktivitas listrik tidak normal. Sehingga jika sebelumnya listriknya normal, kemudian listriknya jadi tidak normal, kita harus curiga ada sesuatu. Ketiga, yang paling sering adalah gangguan penglihatan. Ini terutama pada pituitary adenoma. Gangguan penglihatan itu ada 2 macam. Bisa berupa gangguan lapang pandang atau gangguan tajam penglihatan. Jika pasien pergi ke optik, maka yang diperiksa adalah visual acuity, tajam penglihatan. Dia bisa tampak normal, tapi lapang pandangnya bisa terganggu. Itu yang tidak akan terdeteksi kalau pasien datang ke optik untuk periksa mata. Jadi tugas kita mendeteksi apakah dia ada gangguan lapang pandang. Gangguan lapang pandang itu dia tidak bisa lihat yang di lateralnya, seperti pakai kacamata kuda. Sehingga kita sering mendapat keluhan, dia naik motor, dia tidak tahu ada mobil dari samping, tidak tahu ada kendaraan dari samping, sering menabrak. Kemudian, ini juga penting adalah dia mengalami gangguan bicara. Ini yang sering diremehkan. Dia tidak dianggap sebagai gejala tumor otak. Oh, ada gangguan bicara. Kita harus waspada. Kemudian berikutnya adalah gangguan emosi. Hati-hati nih, kalau ada yang biasanya tidak gampang emosi, kemudian jadi gampang emosi, terus gangguan memori, gangguan perhatian, kita juga harus waspada untuk tumor-tumor di daerah frontal. Jadi gejala tumor tidak harus selalu dia hemiparesis. Jika dia mengenai area lobus frontal, di mana itu fungsinya sebagai fungsi luhur, maka gejala yang dominan adalah gejala emosi, gejala memori. Atau jika dia kena di area brokanya adalah gangguan bicara. Jika tumornya makin besar, TIK-nya makin meningkat, baru muncul gejala mual muntah. Jadi mual muntah itu biasanya sudah belakangan. Ya. Jika tumornya di otak kecil, maka gejala yang dominan adalah gejala gangguan berjalan. Jalannya ataksia atau clumsiness, artinya fungsi motor halusnya terganggu karena cerebellum adalah fungsi koordinasi, sehingga untuk melakukan aktivitas motorik halus ini terganggu. Kita harus waspada jika hal ini ada. Untuk penurunan berat badan ini biasanya menyertai jika tumornya malignan, karena dia tidak doyan makan atau karena kondisi malignan di dalam tubuhnya sendiri. Oke, ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gejala-gejala yang harus kita waspadai. Ada satu hal khusus untuk anak-anak. Anak-anak itu tumor otak lebih sering muncul di fossa posterior. Ya, itu bedanya dengan dewasa. Dewasa lebih banyak pada supratentorial, otak besar, sedangkan pada anak-anak lebih pada fossa posterior. Sehingga pada anak-anak biasanya gejala yang dominan awal muncul didahului dengan gejala keseimbangan. Kita harus hati-hati kalau ada anak-anak datang ke kita, gangguannya jalannya sempoyongan, Dok. Kalau jalan sering jatuh, kita harus hati-hati. Siapa tahu ada tumor di cerebellumnya yang menyebabkan gangguan keseimbangan. Awalnya gangguan keseimbangan, kemudian lama-lama bisa terjadi penurunan kesadaran. Kenapa? Dia bisa menyebabkan obstruktif hidrosefalus. Kesadarannya menurun. Kemudian pemeriksaan penunjang apa yang kita perlu lakukan? Secara umum pemeriksaan penunjang imaging untuk tumor otak itu terdiri dari 3, CT scan, MRI, atau jika diperlukan kita bisa melakukan DSA atau Digital Subtraction Angiography. Tapi saya akan fokus ke poin 1 dan poin 2 saja. Apa beda CT scan dan MRI? Gambar atas adalah gambar CT scan, gambar bawah adalah gambar MRI. Kita bisa melihat CT scan itu adalah base-nya pemeriksaan dengan X-ray. Sehingga serupa jika saudara menggunakan X-ray untuk torak foto, maka Anda akan melihat gambaran putih sekali ini tulangnya, soft tissue akan warnanya abu-abu, air atau udara akan warnanya akan hitam. Kita bisa lihat di sini, kalau CT scan polos saja seperti ini bone window, kita bisa melihat ada kalsifikasi di sini. Ini CT scan, kita tidak bisa melihat dengan jelas kalau tidak jeli. Ini yang membuat seringkali gambaran tumor otak, apalagi kalau ukurannya kecil, bisa terlewat kalau kita hanya menggunakan CT scan. Apalagi jika CT scan itu tidak disertai dengan pemberian kontras. Maka sebaiknya apa yang kita pakai sebagai sarana diagnostik untuk tumor otak, jika kita bertujuan screening untuk memastikan apakah ini ada tumor apa enggak, tentu kita akan memilih modalitas yang sensitivitasnya tinggi. Kita bisa lihat gambar bawahnya adalah MRI. MRI sequence T2, di mana cairan akan berwarna putih, edema berwarna putih, tanpa kontras. Dari gambaran tanpa kontras ini saja kita bisa melihat ada sesuatu yang tidak normal. Di sini. Jika diberi kontras, kita bisa melihat bahwa ada nodul tidak normal di sini. Gambar ini bisa membuktikan bahwa jika kita diminta memilih fasilitas tersedia, maka lebih baik gunakan MRI sebagai sarana screening untuk melihat apakah ada tumor otak atau tidak. Ini contoh gambar yang lain. Ini gambaran CT scan. Tanpa kontras seperti ini, kita sudah melihat, oh ada sesuatu. Jika diberi kontras, dia akan menyengat kontras di bagian tidak normal. Ini gambaran CT scan, dua paling kiri. Bagaimana dengan MRI? MRI tanpa kontras saja, kita sudah bisa melihat ada yang tidak normal di sini. Ini T2, ini flare, di mana cairan jadi putih, kecuali CSF tetap hitam. Ini dengan pemberian kontras, kita bisa lihat masanya lebih jelas di sini. Ya. Keunggulan lain MRI, kita juga bisa memotong sekuens yang lain. Ini ada gambaran, kita bisa menghitung cerebral blood flow, tumor, kemudian melihat gambaran lebih detail. Melihat edema, peritumoral edema lebih jelas. Kita bisa melihat bahwa ini gambaran tumornya, efek masanya muncul karena tumornya dan efek edema sekitarnya. Yang putih-putih ini edemanya. Jadi efek masanya kombinasi antara tumor dan edemanya. Dari MRI kita bisa melihat gambaran T1, ini mirip CT scan. Warnanya mirip-mirip. Dengan T2, jangan lupa selalu bandingkan T1 dengan T2. Dengan T2 luar biasa, kita sudah bisa melihat ada perbedaan, ini tidak normal. Dengan pemberian kontras, semakin terlihat bahwa ini masa tidak normal di sini. Dengan CT scan, kadang-kala ini terlewat, karena warnanya bisa serupa seperti ini, kalau kita tidak jeli akan terlewat. Ini MRI yang lebih canggih. Mengapa MRI itu disarankan? Karena dengan MRI kita bisa melakukan yang namanya fungsional MRI pada tumor otak. Kalau kita dapat tumor otak di area ini, kita mau ambil. Secara logika,
secara teori, maka kita akan mengambil dari daerah yang paling dekat dengan kortikalnya. Tapi kita mau tahu apakah area yang akan kita lewati itu penting atau tidak. Ternyata area ini, saat kita suruh pasien itu berbicara, area ini menyala. Artinya apa? Artinya area ini adalah area bicara pasien. Sehingga kalau kita masuk lewat sini, pasien pasca operasi tumornya hilang, dia tidak bisa bicara. Itu pentingnya kita memperkirakan area-area penting ini menggunakan fungsional MRI. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya fungsional MRI itu mengukur banyaknya aliran darah ke otak. Pada bagian otak yang aktif, aliran darahnya akan meningkat dan MRI bisa mendeteksi area yang meningkat tergantung aktivitas yang dikerjakan. Misalnya ini area bicara, di sini yang meningkat, dia menggerakkan jari-jari, area di sini yang meningkat, dia mendengarkan, area di sini yang meningkat. Maka area-area ini yang harus di-preserve sepanjang kita melakukan tindakan pembedahan. Kita bisa mengidentifikasi area motoriknya di mana, tangan kiri bergerak, saat diam, kita bisa melihat perubahan aliran darah di otaknya. Corticospinal tract bisa sangat jelas terlihat, yang akan sangat bermanfaat pada saat kita melakukan persiapan operasi tumor otak. Seperti misalnya pada kasus ini. Kita dapat tumor di sini. Di mana lokasi corticospinal tract-nya kita bisa melihat bahwa tumor ini hanya menekan corticospinal tract-nya sehingga kita bisa mengambil tumor ini, tapi jangan sampai kita melukai daerah ini. Gimana caranya? Ada tekniknya. Seperti ini. Kita ingin ambil tumornya, tapi kita tahu bahwa ini area corticospinal tract-nya. Jaraknya sekitar 7,3 mili. Area merah ini harus diambil, tapi area ini tidak boleh diambil. Caranya bagaimana? Kita kombinasi antara penggunaan mikroskop dan penggunaan alat yang disebut sebagai intraoperatif monitoring. Kita bisa mendeteksi seberapa dekat kita sudah dengan jaringan corticospinal tract ini. Sehingga goal operasi mengambil jaringan tumor berwarna merah, tapi jaringan corticospinal tract ini tetap terjaga, pasien diambil tumornya, tapi fungsi motoriknya tetap baik. Ini kan kita bahas lebih lanjut, tadi ada pesan-pesan dari kawan-kawan Ensiklopedia, kita akan bicara tentang basic neuroimaging untuk teman-teman dokter umum. Tunggu seri berikutnya. Tata laksana. Bagaimana tata laksana tumor otak? Secara umum, tata laksana tumor otak itu dibagi 3. Pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi. Kita akan bicara salah satunya dulu. Pembedahan. Orang, pasien, keluarga pasien, kalau kita bicara tentang pembedahan tumor otak, ekspresinya pasti kayak begini. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, apakah prosedur ini aman? Aman tidak? Ilustrasinya begini. Kita jangan lupa bahwa operasi bedah saraf itu prioritas utama adalah kualitas hidup pasien. Jadi keamanan itu tentu sangat kita prioritaskan. Kalau kita ingat zaman dulu, orang naik balon udara itu sudah suatu hal yang luar biasa. Mereka antri sekian banyak untuk naik balon udara ini. Kemudian dibuatlah pesawat. Pesawat model pertama seperti ini, dan sekarang pesawat modelnya seperti ini. Kita bisa duduk enak di sini, makan, nonton TV, nonton video, tidur, sampai di tujuan, happy, senang. Pertanyaannya, kalau disuruh milih, Anda milih mana? Yang bawah, naik yang bawah, atau naik yang atas? Tentu kita milih yang atas. Tapi coba kita pikirkan, beresiko mana naik yang bawah dengan naik yang atas? Ini kecepatannya mungkin nggak sampai lebih dari 100 km per jam. Pelan sekali malah. Ini bisa mencapai 900 km per jam. Ruangan di sekitarnya tekanan atmosfer biasa. Di sini tekanan atmosfernya ekstrim. Kita tidak mungkin berada di luar pesawat ini. Ini tabung bertekanan, di luar suhunya ekstrim, tekanannya ekstrim, kecepatan ekstrim. Tapi mengapa kita bisa merasa tenang berada di dalam kondisi yang sebenarnya sangat-sangat berisiko ini? Jawabannya adalah karena ini didukung oleh teknologi yang terbukti aman dan ada kru yang mengerti apa yang harus dikerjakan supaya para penumpang yang ada di sini bisa menikmati perjalanan sampai di tujuan dengan aman. Itu prinsip yang kita kerjakan pada saat kita melakukan operasi tumor otak. Bantuan teknologi, kombinasi antara
penggunaan teknologi terkini dan sumber daya manusia yang paham bagaimana menggunakan teknologi itu, kita harapkan bisa membawa hasil yang maksimal untuk pasien. Jadi kalau kita bicara operasi tumor otak adalah menjaga supaya tumornya diambil, tapi otaknya tetap aman. Caranya gimana? Tentu ada tekniknya. Pertama, kita harus bisa membedakan mana itu tumor, mana jaringan normal. Pakai apa? Pakai mikroskop. Modelnya seperti ini salah satu modelnya. Jadi dokter berdasarkan itu kalau operasi lihat mikroskop, tumornya di sini kita akan mengambil tumor. Ini contohnya, ini tumor, ini saraf optikus, ini internal carotid artery. Dengan mikroskop kita bisa mengambil ini tetap dipertahankan, ini jangan sampai cedera. Ini langkah pertama dengan menggunakan mikroskop. Langkah kedua, ada alat khusus untuk menyedot tumor. Sehingga dengan lubang yang kecil kita bisa mengambil tumor sebanyak mungkin. Tanpa mencederai daerah sekitarnya. Ketiga, ini yang saya sebutkan tadi, ada namanya alat intraoperatif monitoring. Kombinasi antara mikroskop dan intraoperatif monitoring. Apa fungsinya? Jika mikroskop itu adalah melihat secara secara anatomi. Ini jaringan normal atau ini jaringan tidak normal. Pada saat kita ragu-ragu, maka kita akan menilai fungsinya. Seperti misalnya, pada saat kita operasi di area broca, di area bicara, jaringan itu tampak sama. Tapi apakah betul ini suatu area bicara? Maka kawan kita neurofisiologi di sini akan membantu kita. Pasien kita kerjakan secara awake surgery, pasien bangun, terus kita minta dia bicara, kemudian kita akan menstimulasi bagian yang kita duga tadi. Jika pada saat stimulasi dia tidak bisa bicara, berarti area tadi adalah area bicara. Jadi kita tidak akan mengambil itu. Jika kita ketemu suatu jaringan, apakah ini saraf yang penting atau tidak? Teman neurofisiologi ini akan melihat gelombang di sini, kita melakukan suatu stimulasi sehingga, oh itu jaringan saraf, itu dipertahankan. Oh itu bukan jaringan saraf, kita bisa maju terus. Jadi kombinasi antara mikroskop dan intraoperatif monitoring tadi akan meningkatkan keamanan proses pembedahan. Berikutnya adalah kita memasuki teknik minimal invasif. Zaman dulu, kalau ada tumor, misalnya pituitary-adenoma di daerah sini, berapapun ukurannya diambil lewat atas, kraniotomi, masuk ke dalam sana untuk mengambil tumor. Dengan kemajuan teknologi, kita tidak perlu lewat atas, tapi kita bisa lewat bawah untuk mengambil tumor pituitary-adenoma yang ada di area sini. Dengan cara apa? Dengan menggunakan alat yang disebut endoskopi, neuroendoskopi. Jadi ada kamera khusus dimasukkan, kita bisa mencapai area ini tanpa harus membuka kepala. Kita bisa mengambil tumor di area ini tanpa kita harus meretraksi otak, membuka tulang kalvaria, membuat irisan di kepala. Kita bicara praktek sehari-hari. Terapinya bagaimana? Kalau kita dapat tumor otak, pasien penurunan kesadaran, apa yang harus kita kerjakan? Prinsip terapinya, kita akan bicara doktrin Monro-Kelly. Jadi untuk teman-teman CP, teman-teman semua, ingat pada saat kita bertemu dengan pasien yang mengalami peningkatan tekanan intrakranial, selalu ingatlah doktrin Monro-Kelly. Doktrin Monro-Kelly berkata bahwa lihat kotak ini, anggap tulang kalvaria, terdiri dari volume vena, volume arteri, otak, dan CSF. Yang berada dalam satu kotak yang tetap. Jika dia ada massa, maka akan terjadi kompensasi berupa CSF-nya akan keluar, atau volume venanya akan keluar. Ini bagian dari mekanisme kompensasi. Pada kondisi ini, walaupun ada massa, tekanan intrakranialnya tidak meningkat karena ada yang masuk, ada yang keluar. Pasien tumor otak sering datang ke kita dalam kondisi terkompensasi. Dia datang ke poli jalan, sakit kepala ringan, karena walaupun ada massa, TIK-nya tidak meningkat terlalu banyak. Pertama, karena ini bisa keluar. Kedua, karena dia slow growing. Otak punya kemampuan beradaptasi. Tapi kalau dia mengalami penurunan kesadaran, apa yang kita kerjakan untuk membantu, mengurangi efek massanya? Tentu kita bisa membantu drainase CSF-nya ini.
Bagaimana caranya membantu drainase CSF? Cara yang paling mudah, cara membantu drainase CSF dan volume ini, volume dalam vena adalah head up 30 derajat. Pastikan pasien posisinya head up, tidak head down. Berikan airway, breathing, dan sirkulasi yang baik. Mengapa airway dan breathing-nya nanti kita bahas. Tapi yang jelas head up 30 derajat dulu, pastikan A, B, C-nya clear. Kemudian terapi spesifik yang bisa kita berikan adalah saat kita menghadapi tumor otak, jangan lupa efek massa itu terjadi karena tumornya dan efek edemanya. Efek edema ini bisa kita kurangi dengan pemberian steroid. Jadi first line treatment-nya berbeda dengan trauma. Pada trauma kita tidak disarankan memberikan steroid, tapi pada tumor otak saudara disarankan untuk memberikan dexamethasone untuk mengurangi efek edema akibat tumor otak. Jika pasien ini mengalami penurunan kesadaran akibat edema yang luas, seperti misalnya pada tumor metastasis itu tumornya biasanya kecil, tapi edemnya tentakel luas, maka pemberian steroid akan sangat signifikan memperbaiki kondisi klinis pasien. Yang kedua, jika ini tidak mempan, baru kita bermain dengan mannitol atau hipertonik salin. Tapi pertama, saudara bisa berikan steroid dexamethasone, loading dose dulu 2 ampul, kemudian bisa diteruskan dengan dosis rumahan 3x1 atau 4x1. Jika klinisnya baik, segera ditapering, karena pada prinsipnya pemberian steroid ini adalah how low can you go. Dosis terendah yang diperlukan pasien. Dan jangan lupa, terapi steroid ini hanya untuk edemanya. Dia tidak bisa mengurangi tumornya. Jadi ini buying time. Sehingga kita punya waktu untuk melakukan diagnostik, terapi definitif, tapi ini bukan terapi definitifnya. Tapi sangat membantu untuk memperbaiki klinis pasien. Bagaimana detail yang lain, nanti kita ada terapi sesi selanjutnya di brain tumor treatment in daily practice. Oke, rasanya akan lebih baik kalau kita diskusi. Terima kasih atas perhatiannya.